persiapan yuk. Din maju siap. Gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ada yang nggak masuk hari ini? Berapa orang? Siapa yang nggak masuk? Bentar. Siapa? Oh, ini salah. Nindya, kenapa? Berapa hari sakitnya Nindya? Terus? Givani, kenapa? Demam apa sakitnya? Enggak, maksudnya Givani sakit, Anindya sakit. Itu sakitnya demam atau sakit apa? Terus? Adilia absen pertama, dispen. Afifah? Osis? Adelia, Afifah, terus? Erlinda. 5 orang? Ti, absen berapa? Ti, kenapa Ti? Osis juga, berarti osisnya ada 4 orang. Desi absen 15. Piket ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang nggak masuk yang ada di kelas ini. Berarti ini ada sekitar 29 anak. Oke, sekarang ini musim sakit. Banyak teman-teman yang nggak masuk sekolah, nggak bisa ada di kelas, tapi ada di mana? UKS. Banyak yang ada di UKS karena apa? Sakit, karena musimnya memang kurang bersahabat. Kadang sumuk sekali, kadang panas sekali, tapi kadang juga dingin. Kuncinya apa? Bu Erif berkali-kali bilang, minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup malam. Jadi tidak banyak begadang. Oke, minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai apa minggu lalu? Pahami, kenali apa? Potensi. Kita harus potensi. Tahu potensi kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai jurus ketiga bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ada 7 jurus. Ini jurus ketiga. Itu menumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Pernah dengar istilah resiliensi? Oke. Tujuannya kenapa kita hari ini membahas tentang apa? Resiliensi. Itu tujuannya Anda atau siswa mampu berarti ini saya ya, mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga Anda semua berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Harapannya ketika kita berbicara soal resiliensi dan nanti akan tumbuh growth mindset yang menumbuhkan resiliensi ini. Oke. Konsep kunci yang akan nanti dipahami itu adanya daya lenting, resiliensi, pola pikir bertumbuh, growth mindset, dan ordinary magic. Harapannya Anda nanti akan
memiliki keterampilan untuk menumbuhkan daya lenting dalam menghadapi masalah atau kesulitan yang Anda hadapi. Yang kedua, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh. Harapannya nanti pola pikir Anda itu berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Yang ketiga, keterampilan membantu Anda bangkit dari kegagalan. Karena setiap orang pernah gagal. Dan harapannya setelah belajar ini, setelah berdiskusi, Anda bisa bangkit dari kegagalan. Yang keempat, keterampilan memberikan umpan balik, feedback yang membangun. Oke, nih, saya kasih kuncinya dulu. Pernah dengar istilah daya lenting? Fisika, SMP, IPAS? Oke. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, beradaptasi dan tumbuh setelah mengalami kesulitan, kegagalan atau tekanan. Misalkan seseorang telah putus cinta, sudah disakiti cowoknya. Nah, bagaimana daya lentingnya? Setelah disakiti, bagaimana dia harus bangkit lagi, move on dari cinta masa lalu ke depan. Itu namanya daya lenting. Bisa dipahami? Jadi bagaimana kita terpuruk untuk bangkit lagi. Kekuatannya itu namanya daya lenting. Karena daya lenting setiap orang itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cowok kelihatannya gagah, nek cowok kan menang, arep nembung cewek itu gampang. Ada 1000 cewek tinggal nembung tolak bulat maning. Tapi berbeda dengan cewek. Kenapa? Karena masyarakat kita itu tabu sekali kalau cewek itu nembak duluan. Saya nggak tahu kalau sekarang Gen Z sudah berubah. Gen apa kalian? Ya kan? Sudah berubah. Nek cewek sekarang nggak apa-apa Bu, nembak duluan. Sudah kan memakai cara seperti itu? Belum, tetap nunggu ditembak. Iya. Yo sembuh runtang-runtang wong loro dina-dina, tapi karena belum ditembak, yo nggak bisa nganggap dia pacar. Kita nggak punya kekuatan untuk menembak. Ya, tetapi kenyataan ada cowok ganteng, dia bisa nembak cewek yang banyak, tapi dia tidak bisa move on dari masa lalu. Kenapa? Karena daya lentingnya rendah. Oke, sebelum kita ke materi daya lenting, kita bermain game dulu. Tugasnya adalah membuat menara. Ya. Game bertahan dan bangkit. Pokoknya pantang menyerah ya. Permainan ini melatih Anda untuk mencoba lagi setelah gagal dan melihat kegagalan sebagai proses belajar ya. Permainannya membuat tantangan tower challenge. Tujuannya mengembangkan sikap pantang menyerah, pemecahan masalah dan kerjasama. Cara bermain ya, bagi peserta yang menjadi beberapa kelompok, kebetulan saya membawa 5 kartu apa jenis yang buat judi itu apa namanya? Poker yang ada as-asnya itu apa namanya? Poker. Ya, saya ada 5, berarti dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, setiap kelompok nanti diberi bahan. Kalau ini ada kertas koran, selotip atau marshmallow, tapi ke saya pakainya ini. Kartu apa namanya? Kartu poker. Ada kemarin satu lagi namanya, saya agak lupa. Apa? Uno atau apa? Oke. Jadi silakan dibagi menjadi 5 kelompok. 1, 2. Ini berapa nih? Nanti kita mainnya di lantai aja ya. Digeser aja. 1, 2, 3, 4. Ini 8, 7, sebelahnya 6. Berarti tambah 1 lagi sana. Silakan kalau mau ini yang ke sana 1 atau sini 1. Jadi ada 5 kelompok. Ada 30 kurang 1 dibagi 5. Berarti 6. Satu kelompoknya 6. Ada yang 5.
Oke, yuk. Ya, tentang untuk membangun menara tertinggi dalam waktu yang ditentukan. Oke. Silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Tugas Anda adalah membuat menara setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya dari kartu poker. Sudah poker namanya? Ya. Silakan. Enaknya di lantai. Kalau saya praktek ini, waktu saya pelatihan ini itu di lantai. Ini digeser ke sana, ya. Yang paling ini digeser ke sana. Terus kita bekerja kelompoknya ada di lantai. Atau bagaimana enaknya? Boleh di ini juga bisa, di meja. Tapi biar cara kerjanya. Gak apa-apa, nanti ditempelin di meja, gak apa-apa. Oke, yuk cepat, waktunya nanti habis. Kita hanya 6. 30 dibagi 5, 6. Ada yang 5. Oke, yuk. Oke. Nah, berarti mas-mas itu pas genep ya, 6. Mbak. Mbaknya gabung ke ini, ke belakang 1, 5. Oke, yuk cepet yuk. Atau di sini bisa nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kalau misalnya di sini, misalkan ini digeser, bisa nggak? Luas nggak? Oke. Yuk, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Sini ada 1. Kalau nggak muat di bawah, boleh di atas. Kursinya di ini. Apa sebelah sini ya? Mbak, di sini Mbak, jangan terlalu jauh, nanti nggak kelihatan. Yes. Oke. Ini berapa? 1. Ini 2 kelompok. Ada yang di atas boleh? Mungkin di sebelah sana. Daripada empet-empetan, di atas aja sini. Yang sebelah sini. Atau mbaknya di atas. Kayak gini. Ini didempet ke. Ini bisa kayaknya. Daripada di bawah semua. Bisa ora? Oke, dibuka kartunya. Silahkan Anda pikirkan konsepnya bagaimana membuat menara itu kuat dan tinggi. Nih, ini alat ininya buat nempelnya. Ih, saya nggak bawa gunting. Ada yang bawa gunting? Mas, iki dimiringke pe. Ini Mas. Itu agak digeser Mas. Itu geser ke sini. Nah, iki ada miringke apa kayak gini nih. Biar enak, agak luas. Nah. Oke, ini. Tarik. Pakai ini kan? Butuh ini enggak? Membuat menara. Hah? Jangan ditekuk. Tapi pakai ini. Ya. Ini guntingnya. Ada yang punya gunting? Alfa, guntingnya mana? Adakah yang bawa gunting? Ya, ternyata orang disuek bisa. Nggak usah.
Innalillahi. Ini. Terserah kamu butuh ini enggak buat menara. Supaya menaranya kuat, tinggi, butuh ini enggak? Siapa yang butuh ini? Tarik. Boleh dilem. Nanti kan bisa dibuang lagi lemnya. Nanti kalau butuh lagi nih. Belum. Ya. Nih. Terserah kamu pakai ini enggak? Ditempelkan di situ bisa. Ingat ya, menaranya harus tinggi dan kuat. Permisi.
5 menit lagi ya. Membuat menaranya yang kuat. Nanti kalau terpa angin itu tidak roboh. Nanti ada angin soalnya. Ini yang butuh ini lagi. Silakan ambil ke sini. Ya, 3 menit lagi. Harus selesai bikin menaranya. Ingat ya, mengembangkan sikap pantang menyerah, memecahkan masalah dan kerjasama. Harus selesai dalam waktu 2 menit lagi. Silakan nih yang butuh ini, selotip. Ini pakai selotip nih biar kuat. Pakai lem. Saya dulu cepet loh bikin itu. Nih. Ada butuh selotip lagi. Ayo 1 menit lagi yuk. Ya.
Minta perpanjangan berapa menit lagi? 3 menit ya. Ayo agak cepat yuk. 3 menit lagi. Tuh masih ada? Ditambahin sebelah sini bisa tuh. Di atasnya nggak bisa. Kan ada double tip.
Oke, boleh ke sana semua. Tadi dulu. Pelan-pelan ya, jangan bicara semua, tapi harus siap langsung bicara. Refleksi dari game dari menara yang sudah Anda buat. Kelompok satu mana? Oke, yuk berdiri siapa yang mau mewakili kelompok satu? Itu pertanyaannya. Apa kesulitan ayo semua jembatan ini. Apa kesulitan atau rintangan yang dihadapi saat membuat menara kelompok satu? Kesulitannya apa? Kelompok ini, ayo cepat jawabnya. Kesulitannya apa ketika Anda membuat menara? Berdiri ya, berdiri. Ini. Ganti-ganti konsep. Oh, jadi karena ganti-ganti konsep, biarkan ganti-ganti konsep, terus terusnya masih prinsip. Waktunya masih prinsip, oke? Oke, terus bagaimana strategi sorry yang kedua? Roboh nggak? Bagaimana reaksi dan perasaan Anda saat menara hampir roboh atau gagal dibangun? Oke. Terus strategi apa yang berhasil membuat menara tetap berdiri atau berhasil dibangun kembali setelah roboh? Menggunakan sholat disambung menggunakan sholat disambung kembali. Oke. 4. Menghubungkan pengalaman membangun menara dengan tantangan hidup nyata. Hidup nyata dari keseharian Anda, ya, dari stres akademik, masalah sosial, dan bagaimana Anda menerapkan budaya yang silahkan diskusikan. Sekarang Alfa, itu yang ajar soalnya. Ya. Jadi yang Alfa pilih ya. Kesulitan atau rintangan yang dihadapi saat membuat menara itu apa? Kesulitannya kelompok tahun itu apa namanya? Jadi itu sering berubah arah. Jadi apa namanya? Pandangannya sering berubah. Oke, yang kedua. Perasaannya saat menara berapa ya senang gitu. Oke. Senang karena Oke, yang keempat bisa lagi ya. Selanjutnya kelompok sebelahnya Alfa. Oke.
strategi apa yang membuat menara tetap berdiri atau berhasil dibangun kembali? Nggak ada, belum sampai ke arah situ. Ada, bisa nggak kamu bukan tentang menara tadi dengan kehidupan sehari-hari? Oke, thank you untuk pengalaman kita semua. Oke, saya jelaskan sebentar ya. Ada nanti kalau ada otomatis yang keluar aja ya. Oke. Oke. Mengapa daya latih itu tuh penting untuk kita? Karena pada proses belajar dan tumbuh kita akan menghadapi berbagai tantangan atau konflik. Seperti dulu ada di kelas 10 itu kan ada tantangannya apa? Penyesuaian diri. Contoh yang lain gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam bermain, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai diharapkan. Kegagalan adalah bagian yang wajar dalam hidup kita. Jadi kalau kita gagal wajar, kalau kita salah pun wajar. Nah tapi ini tidak berlaku untuk siswa yang mempunyai daya latih yang rendah. Kenapa? Bisa saja dia putus asa. Bahkan ada kemarin contoh siswa kelas 10 sudah bayar keluar. Kenapa? Karena daya latihnya rendah, tidak bisa menyesuaikan diri sekolah di kelas 1 bawah. Tetapi kalau siswa yang tangguh tidak berhenti ketika gagal, siswa itu akan mencoba lagi belajar dari kesalahan dan belahan kembali menjadi kuat. Itu untuk siswa yang tangguh. Kelas balik tadi yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, daya latih adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Lalu tidak menyerah, artinya hanya sudah bertahan, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan kejadian baru, ya, belajar dan terus berbenah. Oke, kita bahas pola pikir bertumbuh agar tangguh sejak dalam pikiran. Menurut Carroll, memperkenalkan konsep Prometheus, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan dari lahir, artinya bisa dipelajari, tapi bisa dikembangkan melalui latihan setelah dia tepat dan dengan orang lain. Ya. Makanya nih, ubah kata, ubah paradigma untuk membantu diri membuat pola pikir fixed mindset dan menjadi growth mindset. Bisa dimulai dari menggunakan kata-kata, karena kata-kata menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Nih contohnya. Ini materi yang saya dapatkan kemarin nih. Oke. Next mention tentang sukses. Saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau pro mindset, berarti kalimatnya coba sendiri. Saya bisa sukses karena berusaha. Jadi kalau ini rendah dari saya usaha seperti mendadak. Ada pun tidak berbakat mendadak, tapi karena berusaha latihan, maka bisa mendadak. Kegagalan, saya menyerah, memberikan tangan, ya. Ini saya gagal, saya akan coba. Lihat, oke, ini contoh mindset dan mindset juga menjadi growth mindset. Seperti afirmasi positif. Saya gagal hari ini, kalau besok saya akan bisa lagi, nah saya akan berhasil. Oke.